Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang penyalur agen tenaga kerja ilegal. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di sebuah desa kecil yang tenang di pelosok Sumatera, hidup seorang gadis bernama Lestari. Usianya 23 tahun, lulusan SMA yang selama ini membantu ibunya berjualan sayur di pasar pagi. Ayahnya telah lama meninggalkan Lestari sebagai harapan utama keluarga. Ia bukan pemimpi besar, tapi setiap malam sebelum tidur, ia menatap langit dan berharap ada keajaiban yang datang, kesempatan untuk memperbaiki nasib, membawa ibunya keluar dari jerat kemiskinan. Suatu pagi, sambil duduk di bel bambu depan rumah, Lestari membuka ponselnya. Sinyal memang sering hilang timbul, tapi pagi itu cukup stabil. Di beranda Facebooknya, terpampang sebuah iklan mencolok, lowongan kerja hotel bintang 5 di luar negeri. Gaji dolar, akomodasi lengkap, dijamin legal dan aman. Disertai foto hotel mewah, kolam renang biru jernih, dan deretan pegawai berjas rapi. Iklan itu dipasang oleh seorang pria bernama Aditya. Dari foto profilnya, Aditya terlihat sopan dan berpendidikan. Ia mengenakan kemeja putih, tersenyum ramah dengan latar belakang gedung tinggi. Dalam pesan pribadinya kepada Lestari, ia menulis, "Kami menyalurkan tenaga kerja resmi ke Kamboja. Hotel besar butuh staf wanita. Kamu cocok. Semua biaya saya tanggung. Gaji bulan pertama langsung kamu terima." Hati Lestari berdebar. Ia sempat ragu, tapi Aditya mengirimkan beberapa foto mantan pekerja yang katanya sudah sukses di luar negeri. Ada yang berfoto di kamar hotel mewah, ada pula yang memamerkan tas bermerek. Lestari terbuai. Ia mulai membayangkan bisa mengirim uang puluhan juta ke ibunya, membeli motor, bahkan membangun rumah baru. Ia tak tahu bahwa Aditya bukanlah agen legal. Ia adalah perekrut licik yang sudah bertahun-tahun menjaring perempuan muda dari daerah terpencil. Dari Jakarta Selatan, Aditya beroperasi dengan sangat rapi, menggunakan akun palsu, testimoni palsu, dan janji-janji palsu. Setelah 2 minggu berkomunikasi, Lestari pun berangkat bersama 8 perempuan lain dari berbagai daerah. Mereka bertemu pertama kali di bandara, saling tersenyum kikuk namun penuh harap. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa langkah mereka bukan menuju hotel bintang 5, melainkan neraka yang tersembunyi di balik iklan manis. Begitu tiba di Kamboja, yang menyambut mereka bukan resepsionis berjas, melainkan pria bertato dengan wajah dingin. Mereka dibawa ke sebuah gedung gelap dengan penjagaan ketat. Paspor langsung disita. Di dalam ruangan, ratusan komputer menyala. Kamera CCTV menyorot setiap sudut. "Mulai besok, kalian kerja nipu orang lewat internet," kata sang pria. "Kalau gak nurut, gak makan." Dan disitulah, mimpi dari desa itu mulai berubah menjadi mimpi buruk. Sementara Lestari dan kawan-kawannya hidup dalam ketakutan di negeri asing, Aditya menikmati pagi dengan tenang di balkon apartemennya yang menghadap taman kota di Jakarta Selatan. Dengan mengenakan piyama satin dan menyeruput kopi Arabica impor, ia membuka laptopnya dan memeriksa pesan-pesan baru. Puluhan permintaan kerja membanjiri inboxnya, sebagian besar dari gadis-gadis muda yang menaruh harapan padanya. Aditya, 32 tahun, dikenal ramah, rapi, dan sopan saat berhadapan dengan calon korban. Ia bisa membuat siapapun percaya bahwa dirinya adalah agen legal yang bekerja sama dengan hotel-hotel internasional. Ia fasih berbicara, terampil menenun kata-kata yang menjanjikan masa depan cerah. Di balik senyumnya, tersembunyi sosok manipulatif yang dingin dan tak berperasaan. Tapi apa yang tak ia ketahui, bayang-bayang kejahatannya mulai menarik perhatian aparat. Di markas Densus 88, Kapten Rangga menatap papan berisi foto-foto para perempuan muda yang dilaporkan hilang. Sebagian dari mereka terakhir diketahui menghubungi akun-akun media sosial yang kini terdeteksi terhubung ke IP address milik Aditya. Pola pengiriman dan modus perekrutan terlalu rapi untuk sekadar kebetulan. Ini bukan hanya kasus perdagangan orang,
tapi bagian dari jaringan penipuan daring lintas negara. Kapten Rangga membentuk tim khusus. Salah satu anggotanya, Nadine, agen wanita berpengalaman dalam operasi penyamaran, ditugaskan untuk mendekati Aditya. Ia membuat profil sebagai wanita desa yang ingin bekerja ke luar negeri demi membantu keluarganya. Nadine memulai percakapan ringan melalui Facebook, lalu berlanjut ke WhatsApp. "Selamat siang, Mbak Nadine. Saya bisa bantu kerja legal ke Kamboja. Semua urusan saya yang tanggung. Aman dan resmi, banyak yang sudah berhasil," tulis Aditya, seperti biasa. Nadine pura-pura antusias, bertanya detail, dan menanggapi dengan gaya polos. Di balik layar, setiap kata direkam oleh perangkat penyadap dan pelacak lokasi. Komunikasi mereka dipantau langsung oleh tim siber Densus. Aditya tidak curiga sedikit pun. Ia bahkan mengirim foto-foto mantan pekerja yang telah sukses. Foto yang sama yang ia kirim ke Lestari dulu. Semua tampak berjalan sesuai rencana baginya. Namun kali ini, dia salah langkah. Setiap kali ia mengetik janji palsu, Densus menyusun strategi. Setiap ucapan manisnya menjadi bukti yang memberatkan. Sementara Aditya bersiap mengirim stok baru minggu depan, Kapten Rangga dan timnya bersiap melancarkan operasi yang bisa membongkar jaringan hitam yang selama ini tersembunyi di balik wajah ramah Aditya. Dan di saat ia tersenyum puas melihat saldo rekeningnya bertambah, Nadine mencatat semuanya dengan tatapan tajam yang penuh tekad. Malam belum sepenuhnya turun ketika ruangan siber di markas Densus 88 diterangi cahaya layar monitor yang tak pernah padam. Deretan grafik, peta digital, dan data hasil penyadapan memenuhi layar utama. Di tengah ruangan, Kapten Rangga berdiri dengan tangan terlipat. Matanya tajam menatap alur pergerakan yang ditampilkan di papan intelijen. Mereka sudah mengumpulkan cukup bukti. Aditya bukan sekadar perekrut, tapi bagian dari jaringan perdagangan manusia dan penipuan daring internasional. Dia bukan bekerja sendiri, ujar Rangga serius kepada tim. Ada alur uang, paspor palsu, pemindahan melalui jalur laut dan udara. Ini sistematis dan dikendalikan dari satu titik, rumah kontrakan mewah di Jakarta Selatan. Tim menyebut misi ini Operasi Fajar Kelabu. Nama yang dipilih karena operasi akan dimulai sebelum fajar, dan karena kelabu adalah warna dari realitas pahit yang menimpa para korban. Densus bekerja dalam diam, menelusuri jalur transaksi. Mereka menemukan aliran dana mencurigakan ke rekening atas nama orang lain, yang ditarik tunai lalu disetor ke dompet kripto. Dari sana, uang ditelusuri mengalir ke rekening di luar negeri, termasuk ke bank di Bangkok dan Makau. Sementara itu, Nadine terus memperkuat kedekatannya dengan Aditya. Ia dijanjikan keberangkatan minggu depan, bersama 3 peserta baru. Nadine menyatakan siap, dan Aditya bahkan mengirim tiket pesawat serta jadwal lengkap. Di balik layar, tiket itu menjadi bukti final bahwa perekrutan ilegal benar-benar terjadi. Malam yang ditentukan pun tiba. 5 mobil hitam tanpa plat menyusuri jalanan Jakarta, menembus hujan gerimis. Di dalamnya, anggota Densus bersenjata lengkap, mengenakan pakaian gelap dan perlengkapan komunikasi. Mereka tahu risikonya. Jika Aditya berhasil menghancurkan bukti digital, operasi ini akan gagal. Di rumah kontrakan Aditya, lampu masih menyala. Di dalam, pria itu duduk di depan laptop, mengetik laporan pengiriman. Tiba-tiba ia mendongak. Curiga mendengar suara ban berderit di luar. Dalam hitungan 3, bisik Kapten Rangga melalui alat komunikasi. Pagar baja dibobol dengan alat pemotong. Tim menyergap dari 3 arah, depan, samping, dan atap. Aditya panik. Ia membuka microwave, mencoba menyelipkan harddisk eksternal ke dalamnya, berharap bisa menyamarkan keberadaan barang bukti. Tapi langkahnya terhenti. Diam. Densus 88. Teriak seorang anggota sambil menodongkan senjata. Dalam 5 menit, rumah itu dikuasai. Ruangan disegel. 3 laptop, 5 paspor palsu, dan 1 koper berisi uang tunai senilai 1 miliar rupiah ditemukan di bawah lantai kayu yang sudah dimodifikasi. Kamera pengawas internal juga merekam proses transaksi korban. Nadine masuk terakhir. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam. Ia berdiri di depan Aditya yang kini duduk lemas di lantai. Katanya kerja di hotel, ucap Nadine datar.
Aditya tak menjawab. Untuk pertama kalinya, senyum di wajahnya menghilang. Lampu putih terang menyinari ruang interogasi yang dingin dan sunyi. Aditya duduk dengan tangan di borgol. Wajahnya pucat pasi. Tak ada lagi jas mahal. Tak ada senyum percaya diri. Ia hanya mengenakan kaos lusuh dan celana training. Di hadapannya, duduk Kapten Rangga bersama Sersan Bayu, penyidik siber yang telah menelusuri jejak digitalnya selama berbulan-bulan. Di meja, terhampar dokumen dan barang bukti, salinan paspor palsu, rekaman percakapan dengan para korban, serta tangkapan layar transaksi uang melalui rekening di Bangkok dan dompet kripto. Semua dikumpulkan dengan teliti, tak ada celah untuk mengelak. Kamu bisa dapat keringanan hukuman kalau kerjasama, ujar Rangga dingin. Siapa bosmu di Kamboja? Aditya menunduk, menggigit bibir. Ia mencoba bersikap tenang, tapi napasnya mulai memburu saat Bayu meletakkan satu foto di hadapannya. Gambar seorang gadis muda bernama Intan. Wajahnya lebam, matanya kosong. Terlihat di salah satu rekaman CCTV dari Kamboja, saat ia gagal melakukan penipuan dan dipukuli oleh pengawas. Aditya gelisah. Tangannya gemetar. Butuh beberapa saat sebelum akhirnya ia berkata lirih. Namanya Nguyen. Warga negara Cina. Dia jalankan semua dari kasino di Phnom Penh. Rangga dan Bayu saling bertukar pandang. Jawaban itu adalah kunci yang mereka tunggu. Dengan informasi tersebut, fokus operasi bergeser. Target selanjutnya, membongkar sindikat lintas negara yang bersembunyi di balik kemewahan kasino dan dunia bawah tanah digital. Operasi berikutnya disiapkan. Lebih besar, lebih dalam, dan lebih berani dari sebelumnya. Fajar baru menyingsing ketika 3 tim gabungan dari Densus 88 dan Interpol tiba di Phnom Penh, Kamboja. Operasi ini diberi sandi, cermin patah, melambangkan dunia yang tampak indah di permukaan, namun menyimpan retakan mengerikan di baliknya. Sasaran mereka jelas, membongkar sindikat besar yang dipimpin oleh Nguyen, dalang di balik jaringan penipuan dan perdagangan manusia lintas negara. Nadine, yang kini dipercaya sebagai bagian penting tim lapangan, ikut serta dalam penggerebekan. Bersama satuan taktis lokal, mereka menyerbu 3 lokasi sekaligus. Sebuah gedung call center yang digunakan untuk penipuan daring, rumah penampungan korban, dan kasino mewah tempat Nguyen menjalankan operasinya. Di lokasi pertama, puluhan komputer dan ponsel diamankan. Di lokasi kedua, 40 WNI ditemukan dalam kondisi memprihatinkan. Lelah, ketakutan, dan sebagian mengalami luka fisik. Di antara mereka, Lestari duduk di sudut ruangan, memeluk dirinya sendiri sambil menangis pelan. Saat melihat bendera Indonesia di seragam tim penyelamat, air matanya tak terbendung. Nguyen sendiri ditangkap di landasan udara saat hendak melarikan diri menggunakan jet pribadi. Semua ini tak lepas dari kesaksian Aditya dan bukti rekaman penyamaran Nadine. Operasi yang dimulai dari layar media sosial itu, kini berakhir dengan jatuhnya sindikat besar. Aditya divonis 12 tahun penjara, namun mendapat perlindungan sebagai saksi kunci. Pemerintah Indonesia segera memperketat aturan TKI dan membuka hotline darurat untuk pelaporan. Sementara Nadine, kini rutin turun ke desa-desa, memberikan penyuluhan, berkata lantang. Waspadai janji manis kerja luar negeri. Di balik tawaran indah, bisa tersembunyi jebakan yang mematikan.